Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nuri anwari absari basairil anbiya'i wal mursalin wa sidratil muntahal arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum ya habiballah. Assalamualaikum ya mursidallah. Assalamualaikum ya barakatal anam. Assalamualaikum ya misbahal zalam. Assalamualaikum ya ghaisal istighasah. Assalamualaikum ya malikaz zaman. Abi Nasir Ahmad sahibul wafat tajul arifin qaddas wasirah radiyallahu. Tahiyatan minna ilaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum ya rijalal ghaib. Assalamualaikum ya ayyuhal arwahul muqaddasah. Ya nuqabba, ya nujabba, ya ruqabba, ya budallah, ya autanal ardi, autanal arbadu. Ya imamani, ya qutbu, ya fardu, ya umana. Agisani bidosa, wanzuruni binazra, warhamuni wahmun. Wa kum ala kulli hujjina nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ta'ala fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala nabiyil hidri alaihi salam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para hadirin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diperkenankannya untuk terus berusaha untuk istiqomah mengamalkan, mengamankan dan melestarikan apa yang sudah dibimbingkan, apa yang sudah diwariskan oleh guru kita Hadratus Syekh Pangarsaabah. Mudah-mudahan kita terus istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ini banyak anak mudanya nih, para jomblower ya, para jomblower, para anak muda. Dan kali ini juga alhamdulillah ada istri saya pengen manas-manasin jomblower ah. Cek sound dulu, cek 1 2 1 2, ada aku, ada dia, manas-manasin jomblower. Baik, kita lanjut. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini tadi kita sudah sama-sama menyimak dalam khidmat amaliyah tentang manqobah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, manqobah yang ke-39 dan ke-40. Dan memang manqobah ini termasuk dari deretan manqobah yang disebut manqobah yang spektakuler, yang krusial ya, yang bahkan mungkin untuk sebagian kalangan menimbulkan tanda tanya besar ya. Karena apa yang kita simak tadi isinya begitu luar biasa. Bagaimana pernyataan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau menyatakan bahwa setiap datang tahun baru ya, tahun itu selalu mengucapkan salam kepada beliau. Begitu juga selalu terbit matahari mengucapkan salam kepada beliau. Subhanallah, pernyataan yang sangat luar biasa. Pernyataan-pernyataan seperti ini dalam dunia sufi dikenal dengan istilah syatohat ya. Jadi syatohat artinya ketika seorang wali Allah ya, ketika di dalam kolbunya menerima berlimpahan wajid yang begitu berlimpah di dalam kolbunya ya, terkadang keberlimpahan apa yang dialami dirasakan kolbu terekspresi ke dalam lisannya, keluar, sehingga terkadang muncullah istilah-istilah yang begitu dahsyat, yang begitu menggetarkan ya, yang begitu luar biasa. Seperti kita pernah mendengar ya, ada seorang sufi juga yang gara-gara dia mengeluarkan sebuah ucapan syatohatnya lalu dihukum pancung ya. Kalau di Timur Tengah, di Baghdad, wali tersebut adalah Syekh Mansur Al-Halaj
ya, dengan ucapannya ana al-haq ya. Kalau di Indonesia ada juga wali yang seperti itu, karena menerima ya, karena ekstasnya yang begitu luar biasa, karena fananya ya, dia mengucapkan sebuah ungkapan manunggaling kaulo Gusti ya. Itu ucapan-ucapan syatohat, ucapan yang ketika diucapkannya dalam kondisi ektas ya, kondisi ketika berlimpahnya faidur rahmani di dalam kolbunya terekspresi ke dalam jiwanya. Jadi ini bukan kondisi yang disengaja ya. Bedakan ucapan ana rabbukumul a'lanya al-halaj dengan Fir'aun. Kalau Fir'aun ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi, ketika mengucapkannya dalam keberadaan dirinya. Kalau al-halaj mengucapkan ana al-haq dalam ketiadaan dirinya gitu. Jadi berbeda kondisi sang pengucap ya. Ya, jadi itulah gambaran sufi-sufi terdahulu. Tapi sufi-sufi sekarang, apalagi dengan bimbingan mursyid kamil mukamil, itu memang sudah dikontrol lisannya untuk tidak lagi mengucapkan hal-hal atau hal-hal yang sifatnya syatohat seperti itu. Walaupun kadang-kadang ya, kadang-kadang masih ada juga sufi yang seperti itu. Seperti Syekh Idan, kalau zikirnya lagi asik nih, lagi mantap zikirnya, ya nanti zikir jahrinya berubah. Ya, ketika lagi enak berubah, Teguh Bianto gitu. Kayak tadi lagi ekstasi gitu, saking mantapnya Teguh Bianto berubah zikirnya. Itu lagi fana. Tapi nggak boleh ditiru. Orang kalau lagi fana jangan ditiru ya. Seperti Tuan Abdul Qadir Jailani, tadi ucapannya adalah syatohat ya. Ketika mengucapkannya bukan bermaksud membanggakan diri, bukan bermaksud menyombongkan diri, tapi beliau juga karena memang ya semata-mata melaksanakan perintah Allah, wa amma binikmati rabbika fahaddis. Terhadap nikmat Tuhanmu maka sebut-sebutkanlah. Maka beliau mensyukuri nikmat yang Allah ucapkan dalam kondisi ketiadaan dirinya ya, dalam kondisi keterpesonaan kolbunya ya, yang begitu-begitu terpesona dengan karunia yang beliau terima, maka beliau ekspresikan apa yang beliau terima, tapi dalam ketiadaan diri, dalam kenolan ego ya. Jadi bukan bermaksud membanggakan diri, bukan bermaksud menyombongkan diri ya. Ucapan-ucapan namanya syatohat diucapkan. Dan memang terkadang wali-wali Allah mengalami seperti itu, karena yang namanya waliullah perjalanannya perjalanan taroki, perjalanan naik. Kalau para wali itu perjalanan naik. Kalau para nabi perjalanan turun. Para wali perjalanannya taroki, para nabi perjalanannya tanazul. Ya. Jadi para wali perjalanannya ilallah, menuju Allah, dari kehambaan menuju keilahian, perjalanan naik ya. Sedangkan para nabi perjalanan turun ya, dari keilahian menuju kehambaan ya. Dan setiap nabi pasti sebelumnya adalah seorang wali ya. Seorang nabi wali dulu ya. Ketika sudah menjadi wali, maka wali-wali yang hidupnya sebelum zaman Nabi Muhammad ke belakang itu bisa meningkat menjadi nabi ya. Tapi wali-wali yang hidupnya setelah Nabi Muhammad tidak akan pernah menjadi nabi, la nabiyya ba'da. Jadi itu kenapa kita melihat kenapa seorang wali terkadang mengeluarkan ucapan-ucapan ekstas, karena memang perjalanannya perjalanan naik ilallah, menuju Allah ya. Nah, ketika sudah menuju Allah, ada wali-wali pada masa Nabi Muhammad ke belakang yang Allah kasih karunia tidak bisa diupayakan, tidak bisa diikhtiarkan, itu semata-mata karunia Allah. Ya, diangkat menjadi nabi. Maka nabi itu lahiriahnya nabi, batiniahnya adalah wali. Jadi wali itu adalah batiniahnya nabi, lahiriahnya adalah kenabian, kewalian adalah batinnya ya. Karena itu seorang nabi akan kembali seperti manusia biasa. Tapi seorang wali yang perjalanannya dari kehambaan menuju keilahian, maka sifat jalaliyah Allah akan nampak pada dirinya ya. Keperkasaan Allah, keluar biasaan, kemahadahsyatan Allah akan nampak. Tapi karena seorang nabi akan dijadikan sebuah teladan bagi umatnya, maka sifat keilahiannya dibungkus lagi dengan sifat kehambaan, abdiyat. Maka dia akan kembali seperti seolah manusia biasa.
Padahal derajatnya yang namanya nabi, puncak kewalian itu adalah awal kenabian. Karena tadi sudah sampai puncak kan? Perjalanan naik. Puncak kenabian adalah awal, puncak kewalian adalah awal kenabian ya. Jadi gambaran itu kenapa tadi kita simak betapa luar biasanya ya. Itu namanya syatohat. Jangan juga diartikan wah Tuhan saya Abdul Qadir ini berlebihan. Nabi Muhammad gak pernah mengucapkan seperti ini. Kok Tuhan saya berani-beranian mengucapkan seperti ini? Sekali lagi beliau mengucapkan dalam ketiadaan dirinya ya. Dan ketika beliau pertama kali mengucapkan ucapan yang luar biasa seperti ini pun beliau sudah dikoreksi oleh gurunya. Sebelum beliau mengucapkan ucapan seperti ini, yang pertama kali beliau masyhurkan adalah ucapan qadami ala raqabati kulli waliullah. Telapak kakiku di atas pundaknya para wali Allah. Maka ketika Tuhan saya mengucapkan kalimat ini, syatohat beliau yang pertama beliau ucapkan ya di depan para ulama Baghdad. Maka para ulama Baghdad yang memang pada zaman itu masih banyak ulama yang ikhlas, ulama yang tulus, mendapat ucapan seperti itu bukannya mereka langsung mencela menghina Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu dengan dimotori, diperakarsai oleh Syekh Ali Al-Haiti ya, Syekh Ali Al-Haiti langsung memajukan dirinya menghadap Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia rendahkan pundaknya untuk diinjak oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi yang pertama kali diinjak pundaknya oleh Syekh Abdul Qadir adalah Syekh Ali Al-Haiti, Syekh Bako bin Batu, Syekh Said Al-Khailawi dan sebagainya, para ulama Baghdad merendahkan dirinya di hadapan Tuan Syekh. Jadi secara langsung, secara lahiriah yang hadir saat itu merendahkan dirinya. Yang tidak hadir pun Syekh Ahmad Rifai sedang bersama murid-muridnya di Ummu Ubadah, di kampungnya beliau ya, sedang mengajar di depan murid-muridnya. Ketika beliau sedang mengajar, tiba-tiba saja beliau mengatakan, bahkan di atas kepalaku. Murid-muridnya heran, loh kok lagi ngajar tiba-tiba berkata bahkan di atas kepalaku. Apa yang terjadi ya? Ketika di cross check pada tanggal yang sama, pada hari yang sama, pada waktu yang sama, ketika Syekh Ahmad Rifai mengatakan bahkan di atas kepalaku, pada saat yang sama di Baghdad Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sedang mengatakan qadami ala raqabati kulli waliullah, telapak kakiku di atas pundaknya para wali Allah. Nah, Syekh Ahmad Rifai merespon sebagai ketaziman beliau, bahkan di atas kepalaku. Syekh Abu Madian di Maghribi, di Maroko melakukan hal yang sama ya. Beliau katakan sami'na wa ata'na, padahal beliau di Maroko. Di cross check pada tanggal yang sama, waktu yang sama, ketika Syekh Abdul Qadir mengucapkan seperti itu. Jadi itulah ucapan syatohat pertama Syekh Abdul Qadir Jailani. Para ulama berbondong-bondong menunjukkan ketundukan dirinya. Namun bagaimanapun seorang guru tetap harus mengkoreksi muridnya. Maka guru beliau Syekh Hamad bin Muslim Ad-Dabbas menegur Syekh Abdul Qadir Jailani. Wahai Abdul Qadir, tidak takutkah engkau dengan ucapanmu itu? Tidak takutkah engkau itu akan mendatangkan makar Allah? Maka kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, dia letakkan telapak tangannya di kedada gurunya. Silakan Tuan Guru lihat apa yang ada di telapak tanganku. Tempelkan ke dada gurunya. Maka Syekh Hamad membaca, melihat apa yang ada di telapak tangan Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani telah menerima 70 janji dari Allah, yang salah satunya adalah dia tidak akan mendapatkan makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tersenyumlah Syekh Hamad Ad-Dabbas. Jadi inilah ketinggian spiritual Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Jadi ucapannya semata-mata karena wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Bukan karena menonjolkan diri, bukan karena membanggakan diri, bukan karena kesombongan. Semata-mata hanya mensyukuri karunia Allah yang begitu luar biasanya, begitu berlimpahnya kepada beliau. Ya, yang beliau sedang mengalami tadi keterpesonaan yang amat sangat, ya, ngalamin apa namanya wow efek ya, wow gitu, bisa wow efek. Tapi jangan wownya alay ya. Ya, kalau wownya alay kan beda. Tapi wownya alay perlu juga. Mungkin suatu saat nanti Syekh Abdul Qadir pernah mengalami ketika didatangi oleh cahaya agung. Mungkin suatu saat Abdul Qadir yang di sini mungkin nih Mas Akije ya ngalamin hal yang sama. Lagi zikir enak, nah tiba-tiba datang cahaya agung sama kayak Tuan Syekh. Namanya kan juga sama. Wahai Abdul Qadir dir Jailani ini sama kan? Ya.
Maka aku adalah Tuhanmu, kini aku halalkan segala yang haram bagimu. Maka dia jawab gaya wownya alay. Gua harus bilang wow gitu? Itu pasti cahaya digubrak, berubah jadi setan gitu ya. Nah ini gambaran. Kalau kadang perlu juga wownya alay ya kita pakai gitu ya. Nah jadi kalau Tuhan saya mah wownya bener-bener wow beneran, di dalam kolbunya lagi terpesona, bener-bener terpesona. Gambaran terpesonanya seperti terpesonanya para wanita-wanita zamannya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, wanita-wanita Nabi Yusuf saking terpesonanya dengan ketampanan Nabi Yusuf, ya. Karena ada yang mengatakan kan Nabi Yusuf, ya, orang yang paling ganteng, bukan usah lagi ganteng, gitu, bahasa laki banget itu. Ganteng, saking gantengnya para wanita itu terpesona, ya. Ketika terpesona, dia diminta untuk mengiris-ngiris apel kan. Awalnya kan mereka itu mencela Siti Zulaikha ya. Siti Zulaikha dianggap terjatuh cinta kepada bujangnya, kepada pelayannya, maka dicelalah oleh para ibu-ibu Mesir itu, para wanita PKK Mesir, ya, itu mencela Siti Zulaikha. Lalu Siti Zulaikha untuk membalikan kondisi keadaan, diundanglah mereka semua yang mencela dia, dianggap jatuh cinta kepada pelayannya, ya, diminta untuk ngupas apel. Cuma di tengah-tengah kegiatan ngupas apel, tiba-tiba dihadirkanlah Nabi Yusuf alaihissalam. Maka ketika mereka melihat, ya, Nabi Yusuf, hasyalillahi mahadza basyara, kan begitu, ya. Jadi wow, gitu ya. Saking gambaran wownya, saking terpesonanya, lagi enak-enak ngiris apel, apelnya, kulit apelnya sudah terkupas, apelnya bahkan sudah habis. Tidak sadar yang teriris adalah tangannya, teriris-iris dan tidak terasa. Karena dalam kondisi terpesona yang luar biasa. Tapi ketika Nabi Yusuf akhirnya dimasukkan kembali ke dalam ruangan, maka mereka semua menjadi jerit. Baru sadar, wah gitu ya, mereka merasakan rasa pedih sakitnya. Itu baru terpesona kepada makhluk Allah. Seganteng apapun Nabi Yusuf itu baru makhluk Allah. Seindah apapun Nabi Yusuf baru makhluk Allah. Bagaimana yang menciptakan Nabi Yusuf? Bagaimana zat Allah itu sendiri, ya, betapa terpesonanya para wali-wali Allah. Itu mengapa para wali-wali Allah yang sedang mengalami kondisi ektas seperti tadi, terkadang ya ada yang kemudian mengekspresikan kondisi kolbunya, terlontarlah ucapan-ucapan syatohat seperti tadi. Tapi sekali lagi jangan ditiru ya, jangan gaya-gayaan, jangan gaya-gayaan sok sufi nanti merasa wah udah merasa ngamalin zikir, ngeluarin syatohat-syatohat ya, gitu. Jangan, cukup yang Teguh Bianto saja tadi syatohatnya, jangan ada yang lain lagi ya. Itu gambaran. Jadi jangan lagi nanti kita ketika kita tidak bisa memahami tentang isi mankobah, ya, lalu kita anggap wah ini Tuan Syekh Abdul Qadir berlebihan ini. Nabi saja tidak memberikan ucapan seperti ini, mengucapkan sampai matahari mengucapkan salam, ya. Dan jangan kita yang menganggap bahwa salamnya matahari adalah assalamualaikum. Mungkin kalau di mankobah dibikin sinetron benar-benar begitu kali gambarannya. Pagi-pagi Syekh Abdul Qadir menghadap ke arah matahari terbit, tiba-tiba ketika matahari terbit, assalamualaikum kum wahai Abdul Qadir dir. Kan kalau film biasanya ada ehonya ya, pakai eho ya. Iya, maksudnya biasa iklan aja ada ehonya kan. Kalau iklan obat kan minumlah Panadol dol. Minumlah Oskadon don ya. Kecuali Paramex. Itu ehonya di depan. Minumlah Paramex para. Nah, jadi apa yang dialami oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani itu sekali lagi karena kondisi sedang ektasnya. Ya, jadi kita jangan langsung ini berlebihan, ini Israiliyat, ini jangan ikut seperti itu ya. Ada kondisi-kondisi para wali yang terkadang memang tidak bisa kita pahami. Karena itu sekali lagi saya sering menyampaikan apa yang Pak Abah sampaikan, mankobah ini syukur-syukur mengerti. Kalaupun tidak mengerti, percaya saja karena itu adalah karomah ya. Jadi itu adalah menunjukkan karomah, kemuliaan, ketinggian derajat Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah. Jadi beliau mengucapkan ya, matahari mengucapkan salam, tapi jangan pernah kita anggap salamnya matahari adalah seperti gambaran tadi ucapan assalamualaikum. Salam dalam bentuk assalamualaikum itu salam buat yang punya lidah, buat yang punya mulut. Matahari nggak punya mulut. Sudah tentu salamnya bukan assalamualaikum. Sama juga bahasa Al-Quran, sabahalillahi mafis samawati wal ardh ya. Bertasbihlah segala yang ada di langit dan
di bumi. Jangan kita anggap tasbihnya alam semesta, apa yang di langit dan di bumi, benda-benda mati itulah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, subhanallah, subhanallah itu kan tasbih buat yang punya mulut, buat yang punya lidah. Ucapan salam assalamualaikum adalah ucapan salam yang buat yang punya mulut, buat yang punya lidah. Matahari tidak punya mulut, tidak punya lidah. Tentu ucapan salamnya tidak seperti itu. Alam semesta jagat raya ini, benda-benda yang ada di alam semesta tidak punya lidah. Tentu tasbihnya bukan subhanallah, subhanallah. Tapi inti esensinya adalah di dalam tasbihnya itu seluruh makhluk itu menyimpan kesucian dari zat yang maha suci. Ya. Di dalam seluruh esensi seluruh alam ini, ya, ada salam, menyimpan salam yang as-salam, ya. As-salam itu nama dari Asmaul Husna, ya. Di dalam esensi setiap makhluk ini ada esensi dari as-salam. Ada ismu zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam seluruh alam ini ada sir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik manusia maupun seluruh makhluk ini semuanya mengandung sir Allah, sirullah, ya. Di situ ada esensi ismu zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada esensi ketaatannya makhluk kepada Allah, ya. Dan gambarannya kenapa Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani bisa merasakan salamnya matahari, karena memang di dalam dirinya ada esensi yang sama dengan yang sama yang ada di matahari. Jadi manqobah ke-39 ini kalau kita buat jadi gambaran, inilah tentang kriterianya, klasifikasinya kelas seorang mursyid kamil mukamil. Jadi kalau ada yang mengaku ya layak sebagai mursyid kamil mukamil, boleh, monggo silakan. Tapi sanggup enggak merasakan salamnya matahari? Bisa enggak menerima salamnya matahari? Ada enggak esensi yang sama di dalam dirinya dengan esensi yang ada di dalam matahari? Ya. Seluruh makhluk Allah ciptakan dalam ketundukan, ketaatan, keteraturan. Seluruh makhluk baik yang makrokosmos yang begitu besarnya, hakikatnya semua dalam ketaatan sedang bertawaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya seluruh makhluk, matahari, planet-planet semuanya bertawaf. Dan seluruh tawafnya alam semesta yang makrokosmos ini sama dengan tawafnya, ya, para jamaah haji yang ada di Mekah mengitari Baitullah. Perputarannya berlawanan arah jarum jam, ya. Bumi mengitari matahari itu gerakannya berlawanan arah jarum jam. Planet yang lain pun juga sama, berlawanan arah jarum jam. Bahkan matahari sendiri pun tidak diam. Bahkan matahari pun sedang berputar mengitari pusat galaksi bersama dengan miliaran bintang yang lain yang gerakannya pun sama, berlawanan arah jarum jam, ya. Yang galaksi pun ternyata tidak berdiam. Galaksi pun bersama miliaran galaksi yang lain sedang mengitari pusat galaksi cluster, ya. Jadi berputar lagi dalam putaran berlawanan arah jarum jam. Cluster kumpulan galaksi tadi juga sedang mengitari super cluster, sama juga mengitari berlawanan arah jarum jam. Itu makhluk-makhluk yang makrokosmos. Makhluk-makhluk yang kecil sekalipun, yang amat sangat kecilnya, ya kita tahu benda ketika dibelah-belah demikian kecilnya akan menjadi molekul. Yang molekul ketika dibelah ini akan menjadi atom. Ternyata atom dibelah lagi, isinya adalah inti atom atau proton dengan elektron. Elektron ini mengitari inti atom juga berlawanan arah jarum jam, ya. Jadi sama. Jadi esensi seluruh makhluk sedang bertawaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang mursyid yang kamil mukamil, salah satu syaratnya adalah qalbuhu yatufullaha daiman. Qalbunya senantiasa tawaf kepada Allah selama-lamanya. Jadi gambaran kondisi qalbunya senantiasa tawaf kepada Allah, ya. Selalu berputar tawaf mengitari alif lam lam ha, ya. Yang dikitari adalah alif lam ha, berputar terus dalam bentuk zikir khafi, ya, berputar. Kenapa gambarannya berputar? Karena kalau kita tahu yang namanya zikir kita, apalagi zikirnya murid, itu masih ada kadang putus, kadang nyambung, kadang lupa, kadang ingat. Yang namanya murid, kelas kita tuh zikirnya gitu.
ya, masih putus nyambung, masih lupa ingat. Makanya Pak Sahabat, ya, itu kalau selesai mentalkin biasanya pesannya itu, kalau lupa ingatkan, kalau putus sambungkan. Karena yang namanya murid lupa ingat putus nyambung. Yang namanya lupa ingat putus nyambung itu masih sebuah seperti kumpulan titik-titik. Ya, ketika dia ingat kita anggap titik. Ketika lupa tidak ada titiknya, loncat lagi muncul titik berikutnya. Jadi kumpulan titik-titik. Zikir kita masih berupa deretan titik-titik. Tapi ketika kemudian kita latihkan terus dengan mujahadah, dengan sungguh-sungguh, ya, akhirnya zikir kita semakin rapat, semakin rapat, semakin rapat. Ketika zikir kita sudah semakin rapat, dia tidak akan menjadi titik-titik lagi. Kalau kumpulan titik-titik begitu rapatnya, dia akan menjadi sebuah garis, ya. Jadi kumpulan titik-titik yang begitu rapatnya, dia akan menjadi sebuah garis. Tapi tetap saja yang namanya garis ada awalnya, ada akhirnya. Bagaimana agar itu garis tidak ada awal, tidak ada akhirnya? Garis-garisnya disatukan menjadi sebuah lingkaran. Ketika menjadi lingkaran, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Itu mengapa kondisi qalbu mursid tidak dikatakan sekedar berzikir kepada Allah. Qalbuhu yatufullaha daiman. Qalbunya senantiasa tawaf kepada Allah selama-lamanya. Karena kalau sudah bentuknya lingkaran, ya, tidak kita temukan lagi mana awalnya, mana akhirnya. Artinya apa? Zikirnya senantiasa kontinu, senantiasa bersambung. Allah berikan waktu 24 jam, 24 jam, 24 jamnya full zikir kepada Allah, tidak putus sedetik pun. Ya, tidak ada goflahnya sedetik pun. Jadi yang dikatakan bahwa manusia sebagai tempat salah dan lupa, memang beliau pernah mengalami fase itu, namanya manusia tempat salah dan lupa. Tapi sebelum beliau mencapai tingkatan bagi mursid kamil mukamil, artinya tidak menyalahi nas. Kok dikatakan bagaimana bisa tidak ada putusnya, sedangkan manusia tempat salah dan lupa? Iya, beliau pernah mengalami salah dan lupa. Tapi ketika dengan mujahadah yang sungguh-sungguh berjuang dengan amat sangat, ya, yang tadinya beliau, ya, dikatakan sebagai orang yang amat sungguh-sungguh berusaha memelihara ketaatan kepada Allah, maka akhirnya beliau mencapai tingkatan dipelihara ketaatannya oleh Allah. Berbeda, ya, istilah memelihara dengan dipelihara. Kalau memelihara masih perjuangan kita, memelihara ketaatan kita, berusaha dengan sungguh-sungguh menjaga ketaatan kepada Allah. Tapi kalau sudah dipelihara, Allah yang menjaga. Ketika Allah sudah menjaga, ya, tidak mustahil Allah jaga qalbunya untuk tidak pernah putus sedetik pun. Itu mengapa mursyid kamil mukamil itu bisa dijadikan sandaran wasilah, sandaran robito. Karena bagaimana kita bisa menyandarkan robito kita kepada orang yang masih goflah. Repot sekali ketika kita sedang menghubungkan qalbu kita kepada beliau, beliaunya goflah. Kita nggak akan terbawa ke bawah, stuck, mandek. Ya, kenapa kita melakukan robito kepada beliau? Karena tadi qalbunya yang luar biasa. Nah, ini gambaran. Jadi manqobah ke-39, ya, itu bahasa saya memang tentang syarat tolak ukur seorang mursyid kamil mukamil yang seperti itu. Sudah bisa menjadi gurunya manusia, malaikat dan jin. Karena qalbunya tadi memang selalu berzikir kepada Allah setiap waktu, setiap saat, kapanpun, dimanapun, tidak ada lagi putusnya. Kalau manqobah yang ke-40, ya, bahwa Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, ya, kita mesti meyakini bahwa seluruh isi manqobah tidak hanya berlaku buat Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, tapi berlaku juga buat Tuan Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin, ya, itu berlaku buat beliau. Jadi kalau manqobah 39 tentang kriteria seorang mursyid kamil mukamil, nah, kalau manqobah ke-40 tentang bagaimana pertanggungjawaban seorang mursyid kepada muridnya, itu tentang pertanggungjawaban, ya. Beliau diberikan buku seluas semata memandang untuk mencatat murid-muridnya, itu artinya beliau diberikan hak untuk memberikan syafaat. Jadi pengertian diberikan buku bukan berarti dikasih kerjaan suruh nyatet. Tuan saya dikasih buku suruh nyatet nama
muridnya, bukan seperti itu. Tapi maknanya adalah beliau diberikan otoritas untuk memberikan syafaat, ya. Jadi pemilik syafaat, ya, syafaatul uzma memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak semata-mata hanya beliau, ya. Ada hamba-hamba Allah juga yang diizinkan, yang diperkenankan, ya. Man zalazi yasfa'u indahu illa biizni. Ya, siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali orang-orang yang diizinkan. Dan para wali Allah termasuk orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Orang-orang alim itu termasuk yang diberikan izin, ya. Sebagaimana Ibnu Umar dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dailami, ya. Beliau mengatakan kepada seorang alim, tidak dikatakan orang alim ini siapa namanya, ya. Hanya dikatakan yuqalu lil alim, ya. Maka Ibnu Umar mengatakan kepada orang alim ini, isfa fi talamizatika. Jadi berilah syafaat kepada para murid-muridmu, ya. Walau bulugo nuju mas sama, walau sebanyak bintang di langit. Jadi kalaupun dia punya murid sebanyak bintang di langit, berikanlah syafaat, ya. Terlepas daripada kedudukan hadis ini atau asar ini, karena ucapan Ibnu Umar, ya, kepada seorang alim di kalangan tabi'in, dia katakan berikanlah syafaat kepada murid-muridmu, ya. Walaupun murid-murid nanti mencapai sebanyak bintang di langit. Artinya memang ada, ya, hamba-hamba Allah yang diizinkan memberikan syafaat, ya. Dan Tuhan saya memberikan ini bukan berarti beliau melebihi Rasulullah. Hanya sekali lagi apa yang beliau sampaikan dalam ucapan syatohat, ucapan ketika mengalami ektas, mengucapkan kefanaan. Sesungguhnya apa yang beliau jaminkan ketika beliau mengatakan bahwa malaikat munkar nakir telah berjanji kepadaku tidak akan mengintimidasi murid-muridku. Ini juga sudah disampaikan oleh Rasulullah, cuma dalam bentuk bahasa syariat. Kalau Tuan Syekh dalam bahasa yang sedang mengalami kefanaan yang luar biasa, ucapannya begitu, tapi sebenarnya ada sandarannya dalam syariat, ya. Kata Rasulullah, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi kuburihim wala fi nusurihim. Tiada rasa takut bagi ahli la ilaha illallah, ya, di dalam kuburnya dan ketika nanti dibangkitkan kelak pada yaumil mahsyar, ya. Ketika dibangkitkan, ketika dikumpulkan. Jadi ucapan Syekh Abdul Qadir ada sandarannya dalam syariat. Yang beliau katakan sebagai murid-muridnya tentu ahli la ilaha illallah. Jadi bukan murid orang siapapun yang berani ngaku murid. Yang dikatakan murid oleh Syekh Abdul Qadir adalah ahli la ilaha illallah, pengamal la ilaha illallah dan pemenuh semua hak la ilaha illallah. Itu baru tercatat sebagai murid Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebenarnya dikatakan Tuhan saya mengatakan aku akan berdiri tegak di depan gerbang neraka. Kalau muridku masuk neraka akan kujaga, ya, akan aku keluarkan. Ucapan ini kesannya kan berlebihan. Sebenarnya ada sandarannya. Rasulullah pun pernah menyatakan sebuah hadis qudsi, la ilaha illallah hisni, faman qalaha dakhala hisni, wa man dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah itu adalah bentengku. Siapa yang mengucapkannya masuklah dalam bentengku. Siapa yang masuk dalam bentengku aman dari azabku. Jadi sekali lagi yang dijamin sebagai ahli la ilaha illallah, sebagai murid adalah ahli la ilaha illallah. Jadi bukan berarti Tuhan saya berlebihan, ya, berani-beranian, enggak. Apa yang beliau ucapkan ada sandarannya, ya, sandaran syar'inya ada. Hanya sekali lagi bahasa beliau bahasa yang sedang berlimpahnya, ya, kondisi mengalami apa ya istilahnya, begitu terpesonanya dengan karunia Allah. Sedangkan Rasulullah sudah kembali ke abdiyat, kehambaan. Maka bahasanya bahasa syariat seperti biasa, esensinya sama, ya. Tidak ada rasa takut di dalam kubur, berarti kan malaikat munkar dan nakir tidak akan mengintimidasi, ya. Dan bukan cuma Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Khalil Bangkalan pun sama. Ketika suatu saat muridnya ada yang wafat, beliau ikut mengantarkan ke kuburnya, ya. Tiba-tiba selesai orang menguburkannya, ketika orang akan berangkat pulang, ya, Syekh Khalil masih berdiri sebagai orang yang terakhir di kuburan itu. Lalu dia injak kakinya 3 kali depan kuburan itu.
Apa kata Syekh Holil? Bilang rombongan Holil. Apa katanya? Rombongan Holil. Jadi kalau nanti malaikat munkar nakir, man buka, rombongan Syekh Holil. Jangan pakai nanya. Itu seorang wali kadang begitu, ya. Jadi ketika katanya orang Syekh apa? Rombongan Holil, gitu. Itu sudah mencukupi. Toh Robiah Adawiyah pun begitu pengalaman. Ada seorang muridnya Robiah Adawiyah, kita tahu seorang sufi besar yang bahkan dikatakan sebagai Taju Rijal, mahkotanya para laki-laki, luar biasa. Seorang wanita, tapi sebutannya adalah mahkota para rijal, Taju Rijal. Itu derajatnya Robiah Adawiyah. Ketika beliau wafat, salah satu muridnya bermimpi, ya, bertanya kepada itu, bagaimana bunda selamat, ya, dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Apa kata Robiah Adawiyah ketika dia tanya, siapa Tuhanmu? Aku balik katakan, dulu dia ku sebut-sebut, sekarang masih ditanya juga, malah dibentak malaikat. Dulu dia ku sebut-sebut, dia yang ku cintai, dia yang ku damba, dia yang segala-galanya, masih ditanya juga, kata Robiah Adawiyah. Nah, itu gambaran muridnya bermimpi seperti itu. Jadi terkadang kalau wali nanti nggak konvensional, yang konvensional kita, man rabbuka Allahu Rabbi, ya, wa man nabiyuka Muhammadin Nabi. Konvensional jawabannya, ada yang ngapalin malah. Ntar di sana mah lupa. Karena tergantung iman dan amal soleh. Mau kita ngapalin, mau nanti dimasukin ke kain kafan contekan, ya. Besok kalau kain kafan masukin contekan, ya. Jadi ketika man rabbuka punya contekan, ada jawabannya Allahu Rabbi, gitu. Tetap aja nggak ngaruh, ya. Nah ini gambaran artinya, sekali lagi, isi Manqobah 3940, ya, kondisi ketika Tuhan saya mengalami syatohat, ya. Intinya adalah ada memang hal-hal yang kita tidak bisa sembarangan memahami ucapan seorang wali Allah. Ada ucapan-ucapan para wali Allah yang memang di atas nalar kita, di atas kemampuan kita untuk memahaminya. Tapi insya Allah apa yang beliau lakukan, ya, semata-mata itu hanya melaksanakan perintah Allah, bukan untuk menyombongkan diri, untuk membanggakan diri. Justru yang adalah untuk mensyukuri betapa berlimpahnya karunia Allah kepada diri mereka semua, ya. Tidak sekalipun untuk menonjolkan dan sebagainya, ya. Dan isi Manqobah ini bagaimana seorang guru pertanggungjawabannya kepada muridnya itu bahkan sampai hari akhirat, ya. Jadi begitu Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani, begitu juga guru kita Tuan Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin, ya. Jadi pertanggungjawaban beliau kepada kita sampai hari akhir, ya. Jadi insya Allah kita yang sudah ditakdirkan oleh Allah, dipertemukan oleh seorang wali mursyid kamil mukamil, ya, mari kita syukuri, ya, karunia ini, pertemuan kita ini, ya. Walaupun kita mungkin secara lahiriah ada yang nggak ngalamin bertemu beliau secara fisik, beliau sudah keburu dipanggil pulang ke hadapan Allah, ya. Tapi kita bersyukurlah kita dimasukkan dalam rombongan orang-orang yang mengamalkan apa yang beliau amalkan, ya. Kita menyukai apa yang beliau sukai, ya. Kita mencintai majelis-majelis zikir yang memang beliau wariskan. Insya Allah kalau kita terus istiqomah, ya, insya Allah husnul khatimah. Amin ya robbal alamin. Ini saja, ya, khidmat ilmiah pada kesempatan kali ini, ya, walaupun sedikit mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalaupun ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan, yang menyinggung, menyimpang dan sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang seluas-luasnya. Itu datangnya dari diri saya pribadi. Tapi kalau ada kata-kata yang baik, benar dan bermanfaat, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dengan berkah dan karomah guru mursyid kita Pangersa Abah Sayyidi Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin Qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.